Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah nyata yang berjudul Tragedi Gulai Bajiwo Mimpi Buruk Probolinggo 1992. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pada bulan Agustus 1992, Desa Kandang Jatikulon, Probolinggo adalah potret desa Jawa Timur yang tenang dan bersahaja. Udara sore itu terasa sejuk saat matahari mulai tergelincir di ufuk barat, menyisakan seburat jingga di antara pepohonan rimbun yang masih mendominasi desa. Di sebuah rumah sederhana, Farida, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun, tampak bersemangat mengenakan baju ngajinya. Farida dikenal sebagai anak yang manis di usianya yang masih sangat belia. Ia memiliki kebiasaan yang menyentuh hati, selalu menyempatkan diri mampir ke rumah Bajiwo sebelum atau sesudah mengaji. Bajiwo seorang wanita tua yang merupakan adik dari nenek kandung Farida. Hidup sebatang kara di sebuah rumah kayu yang agak terpencil. Bagi Farida, rumah Bajiwo adalah tempat yang menyenangkan karena sang nenek sering kali membuatkan inti atau kerak nasi goreng kesukaannya. "Bah, Farida ngaji dulu ya," teriak kecil bocah itu setiap kali lewat. Namun sore itu, bisikan di kepala Bajiwo terasa lebih keras dari biasanya. Sebuah keinginan gelap yang mulai merayap di balik tatapan matanya yang kosong. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Ia menyuruh Farida mampir setelah pulang nanti. Tak ada satupun warga desa, bahkan orang tua Farida sekalipun, yang menyadari bahwa senja itu adalah kali terakhir mereka akan melihat senyum tulus bocah malang tersebut. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya Farida sudah berada di rumah, bercerita tentang apa yang ia pelajari di musola. Namun malam itu, kursi kayu di ruang tamu orang tuanya tetap kosong. Kekhawatiran mulai merayap di hati sang ibu. Ia mulai bertanya kepada tetangga dan teman-teman mengaji Farida. Namun jawaban mereka sama. Farida sudah pulang sejak selepas Isya. Desa yang tadinya sunyi berubah menjadi hiruk pikuk. Obor-obor dinyalakan. Agustus 1992 di Desa Kandang Jatikulon, Probolinggo adalah masa di mana listrik belum menyentuh setiap sudut rumah dan kegelapan malam masih terasa sangat pekat. Farida seorang bocah berusia 5 tahun yang menjadi permata hati orang tuanya. Baru saja menyelesaikan saat maghrib di musola kecil desa. Dengan kerudung yang sedikit miring karena asik berlari, ia berpamitan kepada teman-temannya. Alih-alih langsung pulang ke rumah, langkah kaki mungilnya justru menuntunnya ke sebuah rumah kayu yang sedikit terpisah dari keramaian. Rumah milik Bajiwo. Bajiwo adalah adik dari nenek kandung Farida. Di mata bocah itu, Bajiwo bukanlah sosok yang menakutkan, melainkan nenek yang hangat karena selalu menjanjikan intip atau kerak nasi goreng yang gurih. Namun sore itu, udara di rumah Bajiwo terasa berbeda. Ada bau apek yang menyengat dan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Di balik tatapan matanya yang mulai kabur karena usia, Bajiwo menyimpan badai. Selama 20 tahun sejak kematian kakaknya, pikirannya telah tergerus oleh depresi dan halusinasi. "Bah, mana kerak nasinya?" tanya Farida polos sambil merabahkan tubuh di lantai tanah yang beralaskan tikar pandan. Bajiwo tersenyum, namun tangannya tidak meraih nasi, melainkan sebuah pisau dapur yang telah diasah tajam. Dalam pengakuannya kelak, Bajiwo mengaku mendapat bisikan. Mendengar bisikan ribuan suara gaib yang memerintahkannya untuk mencicipi daging suci seorang anak kecil tanpa peringatan. Ia menusuk leher Farida. Bocah itu tidak sempat berteriak kencang. Ia hanya mampu berbisik dengan sisa napasnya. "Bah, kok aku ditusuk? Aku salah apa?" Pertanyaan itu tidak dijawab. Bajiwo justru menambah volume radio tua di sudut ruangan, memutar musik dangdut keroncong sekeras mungkin.
untuk menelan suara ajal yang sedang merenggut Parida. Pukul 8 lewat, desa yang seharusnya tenang mulai diguncang kepanikan. Orang tua Parida mulai berteriak sepanjang jalan, memanggil-manggil nama putrinya. Warga desa yang setia kawan segera keluar membawa obor dan senter. Mereka menyisir parit, sumur tua, hingga kebun tebu yang rimbun. Namun Parida seolah hilang di telan bumi. Di tengah kebisingan warga yang mencari, Pak Kades menyadari satu hal yang ganjil. Rumah Bajiwo adalah satu-satunya tempat yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kecuali suara musik keroncong yang memekakan telinga. Pak Kades mendatangi rumah itu. Ia mengetuk pintu depan. Namun suara musik yang riang justru terdengar seperti ejekan di tengah duka desa. Karena curiga, ia berjalan ke arah dapur di bagian belakang. Di sana ia tersandung sebuah ember besar yang ditutup dengan tampah. Saat senternya menyinari isi ember tersebut, Pak Kades hampir saja pingsan. Cairan merah kental mengenangi potongan tangan manusia yang masih kecil. "Ceker ayam, Pak Kades, saya sedang memasak." Suara Bajiwo muncul tiba-tiba dari kegelapan pintu dapur dengan nada yang sangat tenang. Seolah-olah ia baru saja memanen sayuran di kebun. Pak Kades tidak menunggu lagi. Ia mendobrak pintu dan memanggil warga. Di dalam rumah yang pengap itu, tercium aroma bumbu dapur kunyit, lengkuas, santan yang sedang disiapkan di dekat sebuah kuali besar. Namun bahan utama yang akan dimasukkan ke dalam kuali itu bukanlah daging ternak. Polisi yang segera tiba menemukan bahwa tubuh Parida telah dimutilasi secara sistematis menjadi 79 bagian. Potongan-potongan daging itu telah dipisahkan dari tulangnya, siap untuk direbus menjadi gulai. Musik keroncong masih terus berputar, menjadi latar belakang bagi salah satu tempat kejadian perkara paling mengerikan di dalam sejarah kriminalitas Indonesia. Penyelidikan polisi mengungkap detail yang membuat siapapun kehilangan nafsu makan. Dari 79 bagian tubuh, 74 diantaranya sudah berada di dalam kuali yang berbumbu. Sementara sisanya masih berada di dalam ember. Bagian yang paling dicari, yakni kepala Parida, ditemukan polisi setelah penggeledahan intensif. Kepala itu disembunyikan di dalam sebuah dandang nasi, sablukan, aluminium yang diletakkan di atas lemari tinggi. Seolah-olah Bajiwo ingin menyimpan bagian terbaik itu untuk terakhir kali. Di kantor polisi, Bajiwo tidak menunjukkan penyesalan. Ia berbicara tenang tentang bisikan-bisikan halus yang menjanjikan kekuatan dan rasa nikmat jika ia berhasil memakan daging cucunya sendiri. Masyarakat Probolinggo saat itu diliputi kemarahan yang luar biasa. Beberapa warga bahkan ingin menghakimi Bajiwo di tempat. Namun pemeriksaan medis menyatakan bahwa wanita tua itu menderita gangguan jiwa berat, psikologis. Secara hukum, ia tidak bisa dipidana karena tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar. Ia pun dikirim ke rumah sakit jiwa untuk sisa hidupnya. Tragedi ini meninggalkan luka permanen. Orang tua Parida mengalami trauma hebat, hingga berbulan-bulan tidak sanggup memakan daging jenis apapun. Karena ingatan mereka selalu kembali pada kuali di rumah Bajiwo. Hingga hari ini di Probolinggo, nama Bajiwo bukan sekedar catatan kriminal, melainkan legenda urban yang digunakan untuk memperingatkan anak-anak agar selalu pulang sebelum senja berakhir. Gulai itu memang tidak pernah matang, namun kengerian yang diciptakan telah memasak ingatan kolektif masyarakat selama puluhan tahun.